Ya, halo. Perkenalkan nama saya Agris Muhzirna dengan NIM 2024 0501120. Di sini saya akan membuat video mengenai wawancara tentang lingkungan. Baik, di sini ada seseorang yang akan saya wawancarai. Maaf, halo. Boleh saya mewawancarai Anda tentang lingkungan? Boleh. Eh, Perkenalkan nama Anda siapa? Perkenalkan nama saya Rizal, biasa dipanggil Rizal. Usia mungkin Ya. 24 tahun, tinggal di Cikarang sebagai karyawan swasta dan mahasiswa. Bung Rizal, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Anda tentang polusi udara terhadap kesehatan. Apa aja sih dampak dari polusi udara gitu terhadap kesehatan manusia? Oke. Pertama-tama polusi udara pada saat ini memang menjadi isu yang krusial di sekitaran Jakarta, khususnya di kota-kota besar juga. Polusi udara bisa bersumber dari beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari pabrik, terus kedua dari kendaraan, dan yang ketiga mungkin dari pembakaran sampah. Nah, dari beberapa faktor tersebut kita bisa melihat dampaknya langsung, mungkin gangguan kesehatan seperti saluran pernafasan yang terganggu. Itu bisa dilihat juga datanya, mungkin beberapa pasien yang masuk rumah sakit itu mengalami gangguan pernafasan. Seringkali kita temui juga di rumah sakit. Seperti itu. Baik, Bung Rizal. Apakah untuk polusi udara ini ada efek jangka pendeknya, efek langsungnya gitu? Kalau efek langsung yang saya alami pribadi itu lebih ke, misalkan saya jalan di suatu daerah, terus saya melihat ada yang sedang bakar sampah ataupun ada yang sedang merokok, itu bisa langsung kena efeknya ke saya, misalkan jadi batuk-batuk atau jadi lebih sesak pernafasannya karena udah terganggu gitu, ada atau polusi udaranya udah ada tinggi gitu. Oh, oke. Lalu apa sih efek jangka panjangnya, Bung Rizal? Kalau efek jangka panjang yang saya dengar atau yang saya pernah baca dari artikel itu bisa jadi jantung, asma, ataupun bronkitis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana tindakan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini? Apakah ada tindakan yang bisa diambil, Bung Rizal? Menurut saya sebagai masyarakat, saya mengambil tindakan. Yang pertama mungkin kita harus atau lebih sering menggunakan transportasi umum untuk bepergian kemanapun, karena itu bisa mengurangi juga dampak polusi yang berasal dari kendaraan pribadi. Terus yang kedua, untuk individunya sendiri mungkin kita harus lebih waspada atau lebih aware sama diri kita sendiri ketika kita bepergian yang dimana polusi udaranya sangat tinggi. Kita bisa menggunakan masker, terus kita bisa lebih rajin lagi olahraga agar metabolisme tubuh kita lebih kuat. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut pengetahuan Anda, pemerintah saat ini sudah menanggulangi untuk masalah polusi udara ini, dan apa solusi dari pemerintah? Menurut saya, pemerintah sudah cukup memfasilitasi dengan adanya transportasi umum yang semakin luas dan semakin mudah untuk dijangkau. Itu udah semakin banyak digunakan dan banyak juga di ibu kota juga yang sudah tersebar luas. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan Anda untuk masyarakat dan pemerintah mengenai polusi udara ini? Silahkan. Baik, mungkin pesan saya untuk masyarakat lebih bisa menjaga kualitas udara agar tidak semakin tercemar dengan cara bisa menanam pohon di sekitar halaman rumah kita ataupun di area-area tertentu yang minim akan kehijauan. Nah, untuk kita sendiri juga jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan mungkin juga bisa menggunakan masker kemanapun area kita pergi, karena kita nggak tahu banyak atau tingkat polusi udara seperti apa yang akan kita hadapi. Lalu untuk pemerintah sendiri itu mungkin bisa menambahkan beberapa akomodasi di area-area terpencil, karena aktualnya kita lihat masih banyak area-area yang belum terjamah oleh transportasi umum. Kita bisa merasakan beberapa transportasi umum atau fasilitas negara di beberapa ibu kota besar.
atau kota-kota besar. Namun sayangnya untuk area-area terpencil masih belum terjamah. Jadi mungkin itu bisa lebih jadi concern lagi untuk pemerintah menghadapi kasus seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Rizal atas wawancara sore ini. Terima kasih juga. Senang bertemu dengan Anda. Semoga wawancara Alhamdulillah. ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan Amin. memberikan kesadaran yang lebih akan mengenai dampak dari polusi udara ini. Ya, betul. Baik, Bung Rizal, terima kasih. Terima kasih.